Armada bayangan Rusia yang selama ini jadi tulang punggung ekspor minyak Moskow, diam-diam menjadi ancaman serius bagi Eropa. Bukan hanya sekadar mengangkut minyak secara ilegal, intelijen Eropa juga menemukan kapal-kapal tanker itu diduga membawa personel mata-mata Rusia. Satu nama yang muncul jadi sorotan adalah Moram, perusahaan keamanan swasta yang bergerak di bidang militer dan intelijen. Faktanya, armada bayangan tak lagi sekadar alat untuk mengakali sanksi minyak. Kini ditengarai, kapal-kapal itu punya fungsi ganda, mesin uang sekaligus instrumen spionase. Inilah cara Rusia menyerang Eropa dan NATO tanpa rudal dan tanpa tembakan. Sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022, Moskwa sudah memborong kapal-kapal tanker tua untuk dijadikan armada kapal bayangan alias Ghost Fleet. Jumlah armada kapal bayangan Rusia saat ini sudah melebihi 500 unit. Semua kapal itu berusia 15-20 tahun, sebagian tidak memiliki asuransi, identitasnya dipalsukan, dan kadang mengibarkan bendera palsu. Tujuannya untuk menghindari sanksi embargo minyak dari Amerika Serikat dan sekutu, serta menjaga perputaran roda ekonomi Moskow. Mereka mengangkut jutaan barel minyak Rusia per harinya untuk dikirim ke Cina, India, Turki, dan negara-negara berkembang di Asia. Sampai di sini, armada kapal bayangan jelas sudah jadi masalah karena melakukan praktik ilegal. Tapi ada masalah lebih besar di balik sekadar pemalsuan dan pengiriman minyak diam-diam. Armada kapal bayangan adalah ancaman nyata bagi Eropa karena kapal-kapal itu kini menjadi instrumen spionase mata-mata Rusia. Karena sekitar 6 bulan yang lalu, intelijen Ukraina baru menemukan bahwa kapal dagang itu ikut ditumpangi oleh kru tambahan yang berasal dari Rusia. Keberadaan personel dari Rusia itu dinilai janggal sebab biasanya kru dari kapal itu berasal dari Cina, Myanmar, atau Bangladesh. Keanehan makin terendus karena awak dari Rusia itu memiliki latar belakang militer dan bekerja di bawah perusahaan keamanan swasta bernama Moram. Perusahaan itu sering memberikan layanan militer dan intelijen untuk pemerintah Rusia dan memiliki hubungan erat dengan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Para kru Rusia itu juga dilaporkan sering melakukan gelagat mencurigakan. Siapa sebenarnya orang-orang Rusia ini? Intelijen Ukraina dan Barat telah melakukan penyelidikan terhadap kru-kru tambahan asal Rusia ini. Mereka menemukan gelagat mencurigakan dari para kru kapal Rusia itu. Mulai dari menaiki kapal di detik-detik terakhir keberangkatan, sampai memotret fasilitas-fasilitas militer Eropa. Anggota Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, Oleksandr Stagnevich menyebut, warga Ukraina itu kerap bertugas mengawasi para kapten dan kru kapal. Mantan pejabat intelijen Denmark, Jacob Karsbo menyebut, keberadaan kru Rusia berlatar belakang militer dan intelijen merupakan cara Moskwa melancarkan perang hibrida dan sabotase. Barat telah melakukan penelusuran terhadap salah satu kapal bayangan bernama Borakai yang mengangkut minyak dari Rusia ke India. Hasil penelusuran itu semakin memperkuat dugaan Barat soal aktivitas mata-mata Rusia di balik praktik armada kapal bayangan. Melansir dari CNN, pada 20 September 2025, dua pria Rusia menaiki kapal Borakai di pelabuhan Primers di Laut Baltik dekat Saint Petersburg. Nama mereka terletak di paling bawah daftar awak kapal dan tidak tercantum sebagai pelaut, melainkan teknisi. Di antara awak kapal yang kebanyakan dari Myanmar, Cina, dan Bangladesh, mereka berdua adalah satu-satunya orang Rusia. Dua orang itu tercatat bernama Maxim dan Alexander. Salah satu dari mereka adalah mantan petugas polisi yang sebelumnya bekerja untuk Wagner. Saat kapal Borakai berada di sekitar lepas pantai Denmark, sejumlah kemunculan drone terpantau terbang di sekitar bandara Copenhagen dan pangkalan militer Denmark. Beberapa hari kemudian, Borakai tiba di lepas pantai Brittany, barat laut Prancis. Setelah militer Prancis memergoki identitas palsu kapal Borakai, kedua warga Rusia itu pun akhirnya diinterogasi secara pribadi. Kapten kapal asal Cina pun juga ikut ditangkap dan didakwa karena melakukan praktik ilegal. Walau tak ditemukan drone di kapal Borakai, tetap saja intelijen Barat curiga merekalah yang menerbangkan drone di sekitar Denmark. Pelayaran Borakai pada September lalu bukan satu-satunya yang mencurigakan. Pada pelayaran Borakai yang lain di bulan Juli, ada pula seorang pria Rusia yang terdaftar pernah bertugas di Resimen Polisi Khusus Kementerian Dalam Negeri Rusia.
Sementara kru tambahan lainnya menggunakan Kementerian Pertahanan Rusia sebagai alamat terdaftar mereka. Borakai bukan satu-satunya kapal bayangan Rusia yang dicurigai. Di kesempatan lain, para pandu laut Denmark yang ikut naik ke kapal tanker untuk membantu menavigasi selat juga kerap menemukan kru tambahan dari Rusia. Perwira layanan pandu negara Denmark dan pilot mengaku, orang-orang Rusia itu tampak sangat berkuasa di atas kapal dan memiliki sikap bermusuhan terhadap para inspektur. Kadang mereka menggunakan seragam kamuflase Angkatan Laut Rusia. Mereka juga tampak mengendalikan kapal, bahkan punya kuasa lebih besar daripada kapten kapal. Dan pilot pun mengadukan penemuannya itu kepada otoritas manajemen darurat Denmark. Sementara pengakuan lain dari Komandan Senior Angkatan Laut Swedia, Ivo Skog Haslu menyebut, beberapa kapal tanker Rusia kadang memiliki antena dan tiang yang seharusnya tidak ada di kapal dagang. Pertanyaannya, apakah kru tambahan Rusia itu memang bekerja untuk pemerintah Rusia sebagai mata-mata? Intelijen Barat menduga para kru tambahan asal Rusia itu bekerja di bawah perusahaan Moran. Namun, Alexei Badikov yang mengaku sebagai wakil direktur Moran menyangkal tuduhan itu ketika dihubungi oleh CNN. Badikov mengelak dan enggan berkomentar soal tuduhan adanya kru Moran di kapal tanker bayangan Rusia dan soal penerbangan drone. Meski disangkal oleh petinggi Moran, Intelijen Barat tetap bersikukuh orang-orang Rusia di kapal tanker itu adalah petugas Moran yang bekerja untuk pemerintah Rusia. Walau Badikov menyangkal keterlibatan Moran, latar belakang perusahaan Moran sudah cukup membuat Intelijen Barat yakin mereka berada di balik aksi mata-mata Rusia. Karena hubungan petinggi-petinggi Moran cukup dekat dengan militer dan pemerintah Rusia. Presiden Moran, Vyacheslav Kalashnikov adalah letnan kolonel purnawirawan yang pernah bertugas di Dinas Intelijen FSB Rusia. Lalu dua manajer Moran juga pernah bekerja sebagai komandan kapal selam nuklir. Di situs webnya pun, Moran menyatakan mereka membuka rekrutmen untuk para perwira aktif atau pensiunan yang pernah bertugas di unit pasukan khusus. Ditambah, di situs web Moran juga tertulis bahwa perusahaan pelayaran negara Rusia bernama Sovcomflot pernah jadi klien Moran. Tak hanya dengan pemerintah Rusia, namun juga dengan kelompok tentara bayaran Wagner, pimpinan Yevgeny Prigozhin yang terkenal kejam. Dua mantan direktur Moran, Evgeny Sidorov dan Vadim Gusev, mendirikan Slavony Corps pada 2013. Slavony Corps adalah perusahaan militer swasta yang dekat dengan Wagner. Penemuan-penemuan itulah yang meyakinkan Intelijen Barat memang bekerja sebagai mata-mata negara Rusia. Meski demikian, negara Barat seperti Denmark misalnya dihadapi dilema. Mereka ingin melakukan pencegatan dan penggeledahan terhadap armada kapal bayangan Rusia yang sering melewati perairan mereka. Tapi di satu sisi, bukti yang ada masih kurang untuk melancarkan tindakan dan mereka pun takut tidak bisa menghadapi Rusia sendirian. Untuk itu, dibutuhkan konsolidasi dari negara-negara Eropa, terutama NATO, jika ingin mengungkap spionase dan praktik ilegal armada bayangan Rusia. Pada titik ini, armada kapal bayangan Rusia tak lagi bisa dipandang sekadar alat pengelak sanksi. Temuan Intelijen Barat menunjukkan kapal-kapal tanker itu telah berkembang menjadi platform operasi hibrida yang mengaburkan batas antara perdagangan, keamanan, dan spionase. Bagi Eropa, ancamannya nyata, namun ruang gerak mereka terbatas. Tanpa bukti hukum yang kuat dan koordinasi lintas negara, upaya pencegatan beresiko memicu eskalasi dengan Rusia. Apakah Barat akan bertindak bersama atau membiarkan perang diam-diam ini terus berlangsung di lautan Eropa? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.